gambar 2. Lalu kita simpan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara upload gambar di Laravel. Sebenarnya cara ini juga bisa digunakan untuk upload file ya. Di sini kita desain dulu tampilannya. Seperti biasa kita bikin dulu filenya di bagian resource views. Terus di sini misalkan upload gambar. Nah, kayak gini. Lalu kita tambahkan di sini data gambar.blade.php. Untuk tampilannya kita copy paste saja dari sini. Nah, dari data pegawai yang sebelumnya. Lalu ini kita hapus saja. Sini misalkan nama gambar, lalu di sini gambar misalkan seperti ini. Ini kita hapus dulu. Aksinya juga kita kosongkan aja dulu ya. Sini kita kosongkan juga. Nah, biarkan tampilannya seperti ini dulu ya. Satu lagi. Nah, biarkan tampilannya seperti ini dulu. Di bagian sini cetak pegawai ini kita ganti dengan sini root-nya. Kita hilangkan aja dulu. Nah, kurang lebih seperti ini ya tampilannya untuk menampilkan datanya. Jadi kita bikin dulu yang pertama itu adalah bikin controller ya. PHP artisan make controller gambar controller. Nah, kayak gini. Upload gambar controller di bagian sini, di bagian controllernya, di bagian index kita coba panggil dulu. Posisinya ada di folder upload gambar ya. Upload. Nama filenya itu adalah data gambar. Terus di bagian routes-nya, web.php-nya juga kita registrasikan. Kita ambil data pegawai yang ini ya, kita samakan aja. Nah, di sini data gambar misalkan. Nama controllernya adalah upload gambar controller index. Di sini juga data gambar. Terus kita bikin menunya di sidebar, template sidebar. Di sini aja lah, upload gambar. Terus route-nya tadi adalah data gambar. Oh, di sini data gambar aja. Kita cek dulu. Oke, sudah muncul. Kita klik. Oh, di bagian sini masih belum selesai. Ini harusnya kita hapus juga. Oh, gini aja dulu. Nah, sekarang sudah bisa tampil seperti ini. Lalu kita bikin model. Ya, kita bikin model buat tabelnya juga nanti. Oke, modelnya sudah kebikin, migrasinya created migrationnya juga sudah. Berarti filenya itu ada di database dulu, migration. Nama tabelnya upload gambar, lalu kita bikin di sini string. Nah, gambarnya tetap kita gunakan string ya. Jadi kita cuma nyimpan namanya aja nanti di table, tapi filenya nanti kita tambahkan di dalam public sini nanti. Oke, terus selanjutnya kita migrate ya. Kita cek tabelnya udah kebikin belum di database. Kita refresh. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, ini sudah muncul ID, nama, sama gambar. Selanjutnya kita di bagian upload gambar itu di sini sudah, lalu di bagian controllernya oke, di bagian data gambar ke view data gambar. Jadi sama. Nah, seperti ini. Ini kita aktifkan lagi. Kita cek dulu, kita refresh. Oke, kelas app. Oh ya, ini upload gambarnya belum kita tambahkan di controllernya ya. Nah, ini kan upload gambar nih. Berarti di sini harus kita tambahkan juga gambar, model upload gambar ya. Kita refresh lagi. Nah, oke ya, sudah berhasil ya. Sekarang pada saat kita klik tambah data, nanti muncul halaman untuk upload gambar. Berarti kita bikin lagi view untuk upload gambar ya. Kita bikin view-nya. Upload gambar sini kita tambahkan misalkan create gambar.blade.php. Paste di sini. Oke, kita ubah sedikit. Tipenya bukan teks tapi file kayak gini. Lalu
kita tambahkan ini sama. Namanya adalah gambar. ID-nya juga gambar. Nah, jangan lupa ya, biar sama dengan yang di model. Nama sudah, gambarnya juga sudah. Sekarang kita panggil di controller, berarti return di bagian create ya. Oke, terus kita registrasikan lagi di bagian web.php-nya. Di bagian data gambar, view data gambar, tadi kan kita tambah ada di sini. Nih ya kan, tambah data. Kita panggil aja lagi. Nah, seperti ini. Kita coba, oke, kita refresh, kita klik tambah data, nanti munculnya halaman ini ya, upload gambar. Kita tambah. Nah, ya, benar ya. Sudah ini. Nah, sudah bisa menampilkan seperti ini. Tapi simpan datanya masih belum bisa ya, karena kita masih belum bikin route-nya. Di sini di bagian formnya itu kita tambahkan sedikit, kita ganti simpan gambar, misalkan seperti ini. Jangan lupa nanti di bagian web.php-nya juga kita bikinkan route-nya simpan gambar. Terus di bagian sini ada tambahan sedikit di bagian formnya. Nah, ini ya. Seperti ini. Terus di bagian upload gambar, di bagian store-nya kita tes dulu ya. Nah, seperti ini. Di bagian webnya juga sama. Oke, kalau sudah kita cek dulu. Tes. Lalu kita upload satu file, misalkan seperti ini. Simpan data, munculnya nah ya seperti ini. Namanya sudah bisa terkirim. Terus gambarnya juga sudah bisa dibaca nih ya, original name. Nah, terus di bagian store tadi, di bagian controller, di bagian store tadi kita tambahkan coding untuk simpan data ya. Codingnya sama tapi ada sedikit perbedaan kalau untuk gambar ya. Nah, seperti ini ya. Bisa kalian ketikkan seperti ini. Jadi di sini requestan untuk gambar itu tadi kita tampung dulu di variabel nm seperti ini. Lalu kita ambil nama gambar tadi. Tadi kan munculnya seperti ini kan semua. Nah, kita ambil original name-nya yaitu satu titik JPG seperti ini. Nah, di sini ya kodenya kita ambil original name-nya. Lalu kita tampung lagi di dalam variabel nama file. Lalu di sini kita tambah data ya kan, berdasarkan nama yang ada di model dan gambar, berdasarkan request nama dan nama file. Nama file itu tadi adalah nama dari original name dari gambar yang kita upload tadi. Lalu di bagian sini kita copy gambar yang kita upload tadi ke dalam folder public path, itu adanya di folder public ya, di Laravel-nya di sini nih, folder public ini. Lalu di dalam folder public itu ada folder img seperti ini. Terserah namanya, bisa silahkan mau gambar mau apa, terserah, tidak apa-apa. Lalu dengan nama filenya adalah nama file yang ini ya kan, yang nama file yang kita upload tadi. Nah, jadi di sini karena kita ada folder lagi di dalam public path itu, berarti kita tambahkan di dalam folder public ini satu folder lagi dengan nama img seperti ini. Nah, menyesuaikan dengan nama yang ini. Oke, sudah kebikin ya foldernya. Sekarang kita coba untuk simpan data gambar. Oke, kita back dulu. Sekarang kita coba ya, misalkan nama gambarnya gambar 1. Kita
pilih filenya, kita misalkan gunakan gambar ini, kita simpan. Oke. Sekarang kita simpan. Pada saat kita simpan, dia harusnya baliknya ke halaman data gambar tadi ya. Karena di sini redirectnya juga ke data gambar, dan datanya tersimpan di database, dan juga namanya juga gambarnya juga kesimpan. Kita simpan data. Nah, berhasil ya kan. Ini gambar 1 namanya, gambarnya juga nama gambarnya ya kan. Kita cek di database, kita browse. Nah, sama ya, tersimpan. Kita cek lagi di bagian folder public yang sini kan, public path, folder image, img, nama filenya. Kita buka di sini. Nah, di sini sudah ada gambarnya, ya kan. Nah, untuk tampilannya seperti ini bisa kalian tambahkan misalkan link huruf ya. Misalkan hurufnya di bagian sini, ini kan munculnya cuman seperti ini ya kan. Bisa juga kalian tambahkan misalkan hurufnya, misalkan seperti ini. Kita cek. Sebentar. Oh iya, nggak perlu ya pakai ini kurung awal, langsung seperti ini aja. Kita refresh lagi. Nih, pada saat kita klik, nanti muncul di tab baru karena kita menggunakan target blank, maka muncul di tab baru nanti gambar ini ya munculnya. Kita coba. Nah, berhasil ya kan. Cuman untuk penamaan nama gambar ini bagusnya kita bikin nama gambarnya itu random ya, random. Karena kadang-kadang kan ada nanti nama gambar itu yang pakai spasi. Jadi misalkan nama gambarnya mau kita ganti dengan nomor acak aja misalkan. Jadi kita bikinkan seperti ini ya. Nah, kita bikin seperti ini. Jadi dia berdasarkan jam lalu random ya kan. Lalu kita ngambil get client original extension. Jadi yang kita ambil dari gambar ini adalah ekstensinya aja, JPEG, PNG atau JPG. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba tambahkan data gambar 2. Kita upload. Lalu kita simpan. Kita lihat di gambar 2. Nah, ya kan? Sekarang sudah berubah namanya. Kalau tadi pada saat kita upload itu namanya adalah seperti ini, ya kan? Sekarang pada saat kita upload nanti berubah jadi seperti ini. Nah, untuk biar mau menampilkan, kalau misalkan kalian mau menampilkan gambarnya di dalam tabel ini juga bisa ya. Caranya itu di bagian data gambar kita gunakan aja. Nah, kita ambil seperti ini. Sama, ya kan? Lalu kita refresh. Kegedean. Di sini height-nya kita jadikan 30%. Width-nya jadikan 30% misalkan. Kita refresh. Nah, seperti ini ya. Nanti bisa kalian perbaiki lagi. Nah, seperti ini. Kita perbaiki sedikit. Terus di sini kita jadikan 50 misalkan. Nah, seperti ini ya. Bisa kalian bikinkan seperti ini. Bisa juga seperti yang awal tadi ya. Seperti ini. Lebih simpel seperti ini sebenarnya.
cukup kita kasih link aja atau kita tambahkan icon misalkan, bisa juga di sini. Kita klik, nah munculnya seperti ini. Baik, untuk upload gambar sudah berhasil. Nanti selanjutnya kita untuk edit gambarnya lagi ya. Jadi pada saat kita bikin aksi lagi, kita tampilkan aja di sini aksi ya. Nah, kita bikinkan seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi pada saat kita klik edit nanti di sini gambarnya juga muncul nanti di, misalkan di bawah sini, misalkan kita munculkan gitu. Dan terus pada saat kita edit data itu kan kita mau mengganti gambar kan. Kita maunya gambar yang lama itu, gambar yang lama ini mau kita hilangkan, terus gambar baru yang kita masukkan, tapi dengan nama yang sama, misalkan seperti ini tadi nih. Jadi namanya nggak berubah, tapi filenya yang berubah gitu. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.